Halo Sobat Cagar Budaya, Pusat Konservasi Cagar Budaya saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul Perbandingan efektivitas penggunaan tipol dan ekstrak buah lerak sebagai bahan pembersih pada proses pencucian basah koleksi material tekstil. Menurut Sobat Cagar Budaya, lebih efektif menggunakan yang mana ya? Ayo kita teliti. Proses yang pertama pada penelitian kali ini adalah kita melakukan ekstrak buah lerak. Prosesnya yang pertama, kita pisahkan buah lerak dari bijinya, lalu daging buah lerak kita potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Daging buah lerak yang sudah kita potong menjadi ukuran yang kecil, kemudian kita keringkan ke dalam oven, lalu dipanaskan pada suhu 100 derajat selama 1 jam. Buah lerak yang sudah kering kemudian kita diamkan ke dalam desikator selama 2-3 hari. Lalu buah lerak yang sudah kering kemudian kita panaskan pada media aquades sebanyak 1 liter. Lalu kita panaskan pada suhu 100 derajat selama 15 menit. Kemudian larutan didiamkan hingga mencapai suhu ruang. Lalu larutan disaring untuk memisahkan ampas dan juga ekstraknya menggunakan kertas saring. Setelah proses penyaringan didapatkan ekstrak dari buah lerak dengan konsentrasi sebesar 15%. Ekstrak lerak dengan konsentrasi 15% kemudian kita encerkan menjadi 3 konsentrasi berbeda, yaitu 5%, 6%, dan 7%. Selain ekstrak buah lerak, di sini kita menggunakan bahan pembersih pembanding yaitu tipol sebagai bahan pembersih yang bersifat kimiawi. Sama seperti ekstrak buah lerak, di sini larutan tipol dibuat menjadi 3 konsentrasi berbeda, yaitu 5%, 6%, dan juga 7%. Proses selanjutnya kita akan melakukan pemotongan sampel kain batik tulis. Sebelumnya, sampel kain batik tulis ini bukan merupakan koleksi dan tidak memiliki nilai sejarah. Kita akan memotong sampel kain batik tulis menjadi 96 bagian sesuai dengan perhitungan ANOVA 3 arah. Sampel kain batik tulis kita potong menjadi 7 x 10 cm lalu kita timbang. Setelah kita potong, sebelum masuk ke pencucian kita lakukan pembersihan kering pada sampel tersebut. Lalu kita melakukan uji kelunturan. Tahapan-tahapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan umum yang dilakukan pada koleksi material tekstil. Selanjutnya kita akan meneteskan 2 jenis noda buatan, yaitu noda minyak sebagai noda non-polar dan noda kopi sebagai noda polar. Lalu kita diamkan noda tersebut kering selama 3-5 hari. Sebelum masuk ke pencucian basah, kita akan menguji warna sampel kain batik tersebut dengan menggunakan alat kolorimeter dan juga kita akan mengecek pH sampel tersebut. Pada proses pencucian basah, kita menggunakan aquades, larutan tipol, dan lerak dengan variasi konsentrasi yang berbeda dengan menggunakan kuas halus. Setelah proses pencucian basah, kita akan melakukan pengecekan pH kembali sampel tekstil tersebut dan kita keringkan selama 3-5 hari. Lalu kita uji warna kembali menggunakan alat kolorimeter. Berdasarkan penelitian yang telah kita lakukan, berdasarkan hasil perhitungan nilai stain removal index dan pengujian warna didapatkan untuk noda kopi yang bersifat polar, bahan pembersih yang paling optimal untuk tipol adalah sebesar 7% dan waktu pencucian selama 15 menit dengan nilai SRA sebanyak 86,73%. Sedangkan untuk penggunaan lerak, di sini lerak yang paling optimal digunakan pada konsentrasi 6% dan waktu pencucian selama 10 menit dengan nilai stain removal index sebesar 81,72%. Sedangkan untuk noda minyak yang bersifat non-polar, untuk tipol, stain removal index yang didapatkan paling optimal di tipol dengan konsentrasi 7% dan waktu pencucian selama 15 menit dengan nilai SRI sebesar 76,82%. Sedangkan untuk penggunaan lerak paling optimal didapat pada lerak dengan konsentrasi 5% dan waktu pencucian selama 15 menit dengan nilai stain removal index sebesar 68,25%. Pada noda kopi yang bersifat polar dan noda minyak yang bersifat non-polar, didapatkan bahan pembersih yang paling efektif yaitu tipol dengan konsentrasi 7% dan juga waktu pencucian selama 15 menit. Pada lerak didapatkan hasil berbeda pada noda kopi dan juga noda minyak. Pada noda kopi yang bersifat polar, penggunaan bahan pembersih yang paling optimal yaitu lerak dengan konsentrasi 6% dan waktu pencucian selama 10 menit. Sedangkan pada noda minyak yang bersifat non-polar didapatkan lerak yang paling optimal yaitu dengan konsentrasi 5% dan juga waktu pencucian selama 15 menit. Selain melakukan pengujian warna menggunakan stain removal index, kita juga melakukan pengujian pH menggunakan metode ANOVA 3 arah.
Berdasarkan hasil pengujian pH menggunakan ANOVA 3 arah, didapatkan bahan pembersih paling efektif pada pembersihan basah koleksi material tekstil yaitu menggunakan lerak dengan konsentrasi 6% dengan waktu pencucian selama 10 menit dengan menghasilkan pH after pencucian yaitu sebesar 7,45 yang dinilai relatif netral. Berdasarkan penelitian yang telah kita lakukan, didapatkan bahwa bahan pembersih yang paling optimal di sini didapat adalah Tipol dengan konsentrasi 7% dan waktu pencucian selama 15 menit. Mengapa Tipol menjadi bahan pembersih paling optimal? Karena Tipol memiliki kandungan senyawa kimia sodium rhodesil benzen sulfonat dan sodium lauryl sulfat yang merupakan surfaktan anionik dan umumnya menghasilkan busa yang stabil. Berdasarkan uji warna, didapatkan bahan pembersih paling optimal yaitu Tipol dengan konsentrasi 7% dan waktu pencucian selama 15 menit. Sedangkan berdasarkan pengujian pH, didapatkan bahan pembersih paling optimal adalah lerak dengan konsentrasi 6% dan waktu pencucian selama 10 menit. Secara teknis, pelaksanaan konservasi koleksi material tekstil, terutama tahap pembersihan basah, dikembalikan lagi kepada kondisi koleksi saat itu. Apabila kondisi koleksi dinilai rapuh dan lemah tetapi masih membutuhkan pembersihan basah, maka lebih diutamakan penggunaan lerak. Sedangkan jika kondisi koleksi masih bersifat stabil dan juga kuat, penggunaan Tipol lebih diutamakan. Nah, itu tadi merupakan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Terima kasih sudah menonton. Salam Cagar Budaya.